Oke geng, balik lagi di channel Autopride. Nah, ini unit yang kedua setelah unit ini. Nih, unit ketiga. Nah, ini unit kedua, ini Swift SX tahun 2010. ST. ST. Oh, ST. Ya, ST. Correct me if I'm wrong. Salah dong berarti dong. Iya. Ya udah, lanjut. Jadi kita akan dep tour ini. Sejarah aja ya, mobil Swift ini itu lahir tahun 2005, tapi dia masih CBU nih. Masih CBU. Nah, ini itu tahun 2010 seperti yang gue bilang tadi, 2010. Nah, ini udah diproduksi Indonesia nih, BTW nih guys. Nah, dia di tipe ST ini dia belum ada fog lampnya tuh. Jadi ini paling basic standar, bahkan grillnya aja dia nih masih warna solid hitam ya, bukan yang ada aksen-aksen chrome-nya gitu. Nah, kalau untuk lampunya dia menggunakan, bisa dilihat ini bohlam, tapi ya bohlam. Sama dia juga masih bohlam. Ini juga desainnya sudah mulai membulat ya. Untuk sudut-sudutnya udah mulai membulat. Terus kita masuk ke bagian ban. Di sini pakai ban Turanza profilnya 185/60 ring 15. Nah, jadi untuk Swift ini dia sudah menggunakan ring 15. Dimana biasanya kalau basic standar itu masih pakai ring 14 ya, biasanya 14-an. Tapi ini udah pakai ring 15. Nah, kita naik ke atas. Di sini ada lampu sen yang dapat mempermudahkan para pengguna motor untuk melihat kalau mobil ini mau belok. Dan juga ada emblem VVT. Nah, untuk bagian kacanya sendiri ini luas banget ya untuk kelasnya. Oh ya, untuk kelasnya ini dulu, gue mau sebutin dulu. Ini kelasnya ini dia hatchback ya, dia bisa disandingkan dengan Honda Jazz, Honda Yaris. Cuman biasanya kalau Honda Jazz itu kan lebih sporty, Yaris itu lebih elegan ya, Yaris ya dia bengong. Nah, ini tuh lebih ke city car tapi dia hatchback. Mesinnya itu berkapasitas mesin 1500 cc gitu. Terus ini kalau di kacanya dia udah ada talang airnya, ada talang air. Terus ini transparan sekali seperti akuarium. Ya, akuarium. Akuarium. Nah, terus ini dia udah model tarik ya, bukan model cungkil. Kita lihat di dalamnya. Oke, kita masuk. Nah, untuk di dalamnya ini dia full warna hitam ya. Full warna hitam, cuman ada aksen chrome-nya di kisi AC-nya, tapi yang di tengah enggak. Cuman di bagian situ kisi AC kanan dan kiri aja. Terus ini untuk bahannya ini masih hard touch semua. Dari dashboard, dari door trim, ini masih hard touch semua. Dan untuk tipe apa tadi? ST. Tipe ST ini dia ada 3 tombol dummy yang kalau kalian biasanya nih kalau mau orang-orang yang beli tipe kayak gini tuh biasanya di sini ada port USB. Kalau mau tambah fog lamp ada di sini. Karena kan biasanya kalau bawaan itu fog lamp ada di sini ya. Biasanya nih. BTW ini kalau dilihat-lihat kayak ini ya, kayak punyanya Avanza nih. Mirip loh. Iya, mirip. Kayak punya Avanza nih ya. Di sini biasanya ada port USB, terus di sini juga ada fog lampnya, di sini ntar mau diisi apa gitu biasanya. Tergantung kita modif. Dia juga belum keyless, masih menggunakan kunci biasa. Gitu, gengs. Nah, untuk speedometer sendiri ini masih menggunakan analog ya, dari RPM, speedometer, bensin dan suhu. Nah, untuk digitalnya dia sendiri dia di sini ada untuk trip dan odonya. Dia udah menggunakan digital. Nah, untuk kilometer ini dia di angka, nanti gue tulis di bawah gitu. Terus juga kita masuk ke bagian tengah. Di sini dia juga ada jam ya. Di sini ada jam. Jadi ketika pandangan view kalian kayak gini, kalian juga bisa lihat ada jam di situ. Gitu. Harganya 95. Entah ya, oke. Harganya 95 juta, geng. Nah, terus kita masuk ke bagian head unit. Nah, head unit ini kemungkinan udah ganti ya, karena kalau Swift biasanya Swift itu include dengan dashboardnya gitu. Tapi kalau misalnya salah tolong koreksi ya. Ini kayaknya sih dia udah ganti. Nah, untuk ke bagian bawah, di sini ada tempat penyimpanan. Ini penyimpanan besar ya. Terus di sini ada 2 cup holder. Di situ juga ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan, bisa menyimpan dokumen, HP atau segala macam.
Terus kita masuk ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini untuk ini juga ada cup holder. Ini ada 2 dummy ya. Ada 2 dummy. Ini mungkin biasanya gini, kalau misalnya ini menggunakan head unit standar, biasanya kalau di mobil-mobil contohnya Toyota Vios itu dia ada tombol aux-nya di sini nih. Tapi ini dummy, gue juga kurang paham ini untuk tipe yang tertingginya dia dipasang apa gitu. Di sini juga masih rem tangan yang masih tarik ya. Ini yang paling mantep gitu. Nah, dia juga menggunakan transmisi manual 5 percepatan maju, 1 mundur gitu, geng. Terus kita masuk ke bagian panel AC. Di sini dia ada suhu dingin dan suhu panas. Ini hanya suhu sebatas suhu aja ya, bukan menjadi heater. Yang ini dia adalah ini bisa pilihan nih. Ketika kita pencet arah semburan udara yang didapat dari mobil ini, dalam mobil ini dia akan dari luar. Tapi kalau kita pencet, dia akan sirkulasinya ada di dalam gitu, gengs. Nah, ini untuk tombol AC-nya. Ini dummy, sama ini buat defogger. Ya, ini defogger belakang. Nah, defogger depannya mana? Nah, defogger depan membedakan di mana defogger depan dan defogger belakang adalah ini adalah kacanya kotak. Nah, itu pasti belakang. Kalau kacanya dia bentuknya seperti ini, ya. Seperti ini. Dia itu pasti defogger depan. Nah, defogger depan itu bukan menggunakan pemanas seperti di defogger belakang, tapi dia pakai udara dari AC yang dikeluarkan dari kisi-kisi ini nih, geng. Nah, itu sedikit edukasi. Kalau salah ya tolong dikoreksi. Nah, di sini juga ada arah semburan, ada yang arah ke arah badan dan kaki, ada juga arah ke kaki doang, ada juga dia menyalakan defogger dan arah ke kaki. Nah, ini dibuat dari udara dari luar nih, geng. Yang ini. Di sini juga ada lighter ya. Tuh. Lighter yang bisa kalian ganti. Kalau kalian nggak pakai lighternya, kalian bisa ganti untuk tempat mencharger. Nah, untuk bagian penumpang sebelah kiri dia ada console box-nya. Nah, ini ada buku-buku kitab-kitab dari mobil ini ya. Recordnya sih ada di sini nih, geng. Gitu. Udah itu aja. Terus dari segi penumpang dia dapat apa sih namanya? Ini handle. Nah, tapi kalau di sisi penumpang dia nggak dapat handle nih, geng. Nah, kita lihat di bagian ini namanya apa? Aduh, lupa gua. Wah, ini namanya apa? itu namanya buat anin matahari. Iya, namanya apa lupa. Sama. Karena kalau kita tuh biasanya suka ingat tapi kirain tag tuh malah lupa. Biasa. Nah, ini ada penyimpanan buat etol. Biasanya mungkin bisa buat etol, bisa buat segala macam yang tipis ya. Ini ada kacanya juga buat pacar, istri kalian dandan ya, asal jangan cowok yang dandan. Apa sih? Sini ada lampu yang 3 mode ya, ada yang off, door, dan on gitu. Di sini juga ada spion untuk cek belakang, dia bisa ganti mode ya. Jadi kalau malam kalau kalian silau tinggal tek. Nah, gitu, geng. Itu masuk ke bagian tengah. Tadi kita udah membahas jam itu, sekarang kita bahas bagian kisi-kisi ini. Ini kisi-kisi yang tidak ada list chrome-nya kayak gitu ya. Polos. Ini juga ada hazard di sini. Ini udah gue jelaskan tadi. Mungkin di depan gitu aja. Nah, untuk joknya sendiri, ini joknya tidak menggunakan sarung ya, tapi menurut gue ini bagus banget. Dia ada two-tone warna ya. Di sini jadi ada warna hitam, di sini juga ada hitam dengan garis-garis biru nih. Mengingatkan gue dengan BMW E30 ya. 33, 30, E36 ya sama. Ada gini-ginian juga gitu, geng. Di sini juga disediakan seat belt 3 titik. Pastilah standar sarang itu 3 titik lah. Gitu, geng. Nah, terus kita di sini nih cuman ada untuk power window 1 ya, dan ini belum auto secara keseluruhan, tapi autonya hanya di bagian supir dan ini autonya hanya untuk turun, dia naik belum auto. Nah, di sini dia ada settingan untuk spion, jadi spionnya ini udah elektrik tapi belum yang retract. Jadi ini hanya elektrik untuk kacanya aja. Di sini juga ada fokus dong. Nah, di sini ada central lock, dan di sini untuk ngunci kacanya supaya kalau anak-anak kalian di belakang dia tidak turun gitu. Ini aja manual ya, udah gue jelasin juga tadi.
Untuk setirnya sendiri ini masih polos, polos, nggak ada aksen apa, nggak ada yang tombol audio. Bahkan emblem Suzuki-nya aja dia masih menggunakan cat warna silver, bukan chrome. Ya mungkin kalau gua punya akan gua ganti sih yang lebih elegan gitu. Dan dia juga belum ada, untuk fitur keamanannya belum ada yang namanya airbag. Jadi fitur keamanan berserah diri pada Tuhan. Itulah andalan gua. Kita mungkin lanjut ke bagian belakang ya. Kita masuk ke bagian belakang nih geng. Ada Mamang Alpian. Rambut tuh jelek banget Pin. Ini lo cemek. Ini lo make over rambutnya dulu. Nah kita masuk ke bagian belakang. Wah, di luar ekspektasi gue. Ini lega. Enggak. Ini joknya empuk. Sumpah ini joknya empuk. Dia kelihatan mahal. Ini joknya empuk banget. Terus headrestnya juga enak tuh. Tuh, empuk pisan. Headrestnya enak Bay. Pas Bay. Ini door trimnya juga masih yang soft touch ya kan. Ini hard touch. Ini soft touch nih. Ini soft touch loh, tapi nggak terlalu soft touch banget. Tapi ini dia bahannya sama kayak di sini nih, sama. Gitu. Nah terus ada WA sebentar. Terus ini tempat duduknya, gue nyetir tempat duduknya segini ya, dan ini masih luas banget ya Pin. Tinggi gue yang 168 ini masih luas, nggak tinggi-tinggi amat gue. Terus ada apa nih di belakang nih? Handle tangan ada. Terus di sini dia ada apa? Buat sangkutan kayak ya sangkutan plastik atau apa di sini. Di sini juga ada penyimpanan dokumen, hanya di sebelah kiri ya, penumpang kiri, yang kanan ini nggak ada. Los, dol. Jadi yang enak bisa naruh plastik juga di sini. Betul. Nah ini juga ternyata di belakang ada headrestnya. Ya headrestnya nih bisa di adjustable dan ini Iya. enak. Nah lalu kemana fitur keamanannya? Nah fitur keamanannya ada di sini cuy. Ada di sini nih geng. Nah ini juga dia 3 titik nih, 1, 2, 3. Nah tuh dipraktekin nama Alpian Cemek. Ya pokoknya gitu. Ya pokoknya gitu. Tapi dia lampunya cuma di depan ya, di ini nggak ada lampu. Di sini nggak ada. Jadi di belakang fiturnya cuman enak banget. Ya dia handrestnya cuma di sebelah kiri ya. Di sini biasanya di sini nih ada nih, bisa kebuka gitu. Ini nggak ada. Gitu aja. Ya gitu aja sih di belakang. Nggak ada yang namanya nih tipe yang ini. Berarti kita lanjut ke bagasi lah. Ya. Oh ya, di ini juga ada nih penyimpanan nih, bisa buat nyimpen apa gitu, tapi jangan yang terlalu berat karena ini plastik, takutnya jeblos. Tuh geng, kita masuk ke bagian belakang. Ntar lupin. Oh ya, dia udah pakai elektrik tuh, ke tombol. Nah, ini plat lama ya, plat lama. Sekarang platnya udah balik putih. Dengan ini sama. Nah ini juga dia ada. Oh dia ada sarungnya ternyata. Ini sarungnya nih geng. Dia ada sarungnya. Ini dapat sarung. Tapi ini ada sarung, tapi namanya ini untuk dijual. Jadi kita Kasih lihat dulu. kasih lihatnya ya nggak ada sarung. Tapi ini ada sarung ini. Bisa pakai. Ini juga lumayan luas. Koper nih berapa ya? Koper medium mungkin 2 masuk. Ini sih termasuk luas. Ini termasuk luas ini. Koper medium 2 bisa. Koper yang gede 1 bisa. Di sini juga masih tempat penyimpanan. Jadi kenapa ada ini tuh sebenarnya ketika misalnya amit-amit itu dijebol, dia nggak bisa ngambil barang yang di sini nih cuy. Nah, karena ada ininya. Kecuali ini juga dijebol, tapi jangan sampai. Ini ada fungsinya juga Pak. Jadi fungsinya ini bisa buat makan piknik gitu. Ini kursi buat makan. Kejauhan Bambang. Ini juga kalau lihat-lihat dari apa namanya list bukan list apa nat-natnya ya, ini masih bagus, empuk. Dijamin bukan bekas laka ya, masih ininya masih bersih. Bagasi juga masih bagus, masih kenceng. Kurang kak. Nah, oke. Kita lanjut lagi di bagian eksteriornya lagi tadi. Jadi untuk eksterior di belakang tuh kayak gini nih geng. Nah, seperti itulah. Belakangnya ini dia ada lampu stopnya ya. Jadi kalau ini kan biasanya
Ada lampu stop sama lampu malam. Nah, kalau stop ini yang nyala. Ini bukan berfungsi sebagai lampu malam. Dia juga ada rear defoggernya. Tuh. Rear defogger. Ya, rear ini defogger. ada. Kalau yang gini ada. Nah, dia juga ada wipernya nih, geng. Ada kecerutannya juga di sini. Ada kecerutan cerut. Jadi mobil ini belakangnya sporty. Ya gitu. Sama ke depannya. Ya, cepmek rambut tuh wacak. Sangat amat. Terus di sini juga emblemnya udah pakai aksen silver. Terus untuk bagian belakangnya sendiri bempernya kosong ya, nggak ada sensor parkir, nggak ada kamera mundur, tapi ditambahin bisa. Nah ini kan basicnya masih mobil tahun 2010 ya, jadi platnya tuh sebenarnya supportnya dia yang zaman dulu nih. Jadinya lucu nih kalau ini offset gitu kan. Gitu. Ban serep dia ada di bagasi belakang ya. Nah ini kalau kelihatannya kayak LED, sebenarnya ini adalah bohlam. Ini bohlam, lampu sen bohlam, lampu mundur bohlam. Nah, dia itu kayak ada yang menjadi dia daya tarik tersendiri ketika kita melihat ini. Kenapa kok unik gitu? Jadi dia ada covernya lagi nih. Ada covernya lagi di dalam tuh. Nah, gitu. Jadi kayak bohlam kayak proyektor tapi ala-ala gitu sebenarnya. Nah, untuk di bagian kirinya sebenarnya sama aja. Nah, Mikanya kan sisi cooler. Mika mau begitu ngaber. Tapi kan nggak kayak gini. Oh iya ya. Nah tuh belakangnya. Jadi sebenarnya mobil ini dia bersaing sama Honda Jazz sama Yaris ya kan. Nah dia ini masuknya bukan CGC, bukan dia masuknya city car ya masuknya. Dia tuh hatchback ala-ala city car lah. Karena mesin dia 1500 cc gitu. Untuk mesin coba kita buka. Mesin ya, cara bukanya ada di sini. Up. Nah, gitu aja udah kebuka. Dibuka. Ketemu nggak? Nah, mesinnya ini kapasitasnya 1500 cc ya, geng. Tuh. Mesinnya tuh kayak gini dia nih. Dan dia penggerak roda depan. Ya. Nah itu ada tandanya tuh geng, berarti nggak boleh dipegang kalau lagi panas. Iya, yang itu nggak boleh dipegang. Yang ini mah nggak apa-apa. Itu terserah sih. Iya. Katanya padat ya, berisi. Padat berisi. Ini air alternator. Radiatornya nih dia pakai coolant ya kelihatan. Dan ini masih lempeng semua. Tidak ada bekas stiker ini masih ada nih. Ini juga dilengkapi sama peredam mesin, jadi tidak terlalu berisik kalau ke dalam gitu. Dan mobil ini dibanderol cash dengan harga 94 juta. 94 juta. Betul. DP kalau mau ini 12 juta. Nah, kalau kalian mau nanya-nanya tentang mobil ini dulu apa mau ngecek langsung, silahkan kalian hubungin langsung di channelnya Autotech. Kita akan ngasih jelas tentang spesifikasi mobil ini. Kalian cukup hubungin kita aja, ada Instagram, ada nomor telepon. Nanti kalian akan kalau memang minat untuk meminang dan ini dijual, pastinya untuk minang dijual berlibat gua. Buat kalian yang minat, monggo silahkan kalian tanya aja di channel Autopret pokoknya. Pertanyaan apapun kalian pasti akan kita jawab gitu. Dan terima kasih juga buat Om dari Papare Garage yang sudah mencetak mobil ini. Yang sudah menjaga mobil ini yang bisa kita review gitu, geng. Jadi mungkin itu aja dari gue Disokin dan Alcanzar Romadona. Gue mau kasih lihat detailnya dulu deh, kayak gitu ya, kelihatan lah ya, kinclong, bersih. Ban juga masih yang tahunnya muda, masih bunga kembang-kembangnya masih bagus gitu. Dah, gitu aja. Oke, geng, sampai ketemu di video selanjutnya tentang review apapun itu, mobil segala macem. Pokoknya stay tune aja, geng. Oke. Udah ya, pindah. Automotive is fine.